sesuai dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian mati melainkan kalian tetap dalam beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah. Malam minggu ini adalah malam minggu terakhir kita berada di 2017. Malam minggu depan kita telah berada di 2018. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah. Sampai dengan penghujung tahun ini kita masih Allah beri kesehatan, Allah masih beri rezeki, kelapangan langkah untuk sholat berjamaah di rumahnya yang mulia ini. Dan terlebih kita wajib bersyukur sampai hari ini kita masih beriman dan masih memeluk agama Islam dengan kokoh. Mudah-mudahan sesuai dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian mati melainkan kalian tetap dalam beragama Islam. Salawat salam mari sama-sama sampaikan kehadiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 14 abad Rasul meninggalkan kita. Maka dengan hadis yang ia tinggalkan, dengan Quran yang ia wariskan, itulah menjadi pedoman dasar bagi kita, pegangan hidup bagi kita agar kita selamat dalam kehidupan dunia ini. Mari berbanyak selawat kepada Rasul. Mudah-mudahan dengan berbanyak kita selawat kepada Rasul, nanti di yaumil mahsyar Allah temukan kita dengan Rasul dan mendapat syafaat darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, masih kajian kita tentang hewan-hewan darat yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Hari ini masuk kita pada hewan selanjutnya, yaitu as-sa'lab. As-sa'lab, sa-ain lam ba, sa'lab. Di sini diberikan definisi, as-sa'labu sab'un jabban. Sa'lab ini adalah jenis hewan buas tapi pengecut. Zu makrin, dia punya akal cerdik, wa khadi'atin, dan punya kecenderungan menipu. Ini definisi daripada sa'lab. Yang bahasa Indonesianya kancil. Nah, si kancil, binatang kecil yang cerdik, pandai menipu. Ini kancil. Di Aceh Tenggara ini sering kita dengar ada saudara-saudara kita yang pergi berburu ke gunung, khusus memburu binatang kancil. Yang jadi pertanyaannya, halalkah kancil ini dimakan setelah diburu? Tapi rata-rata yang memburu kancil langsung dimakan tuh kancil. Nah, mungkin mereka sudah tahu duluan dari ustadz atau ulama-ulama dulu yang menyatakan kancil itu halal. Dulu ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, apa hukumnya? Tidak tahu. Nanti aku baca dulu kitabnya. Karena masalah halal haram ini tidak boleh semena-mena. Ini halal, ini haram. Ya, kalau betul nanti halal kata Allah dan Rasul, okelah, selamat, kita tidak kena dosa. Sempat kita bilang halal ternyata haram. Nah, orang berdosa karena makan yang haram, saya berdosa karena memfatwakan yang salah.
Harusnya halal kita bilang haram, harusnya haram kita bilang halal. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib. Jangan pernah kalian cepat-cepat mengatakan dengan lidah kalian ini halal, ini haram, ini haram, ini halal, tanpa tahu akurasi dalil dari bimbingan Allah dan Rasul. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk kalian buat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya baru-baru ini santer diseramahkan banyak ustaz, umroh sebelum haji hukumnya haram. Enak kali bilang haram tanpa baca referensi hadis. Mana hadis yang bilang haram? Tidak ada. Tapi mereka sudah berani mengatakan itu hukumnya haram. Yang bilang haram apa yang Allah halalkan, dialah diharamkan Allah. Nauzubillah min dzalik. Atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, sebaliknya. Itu pun tidak boleh. Cerita halal haram harus konkret dalilnya, ada Quran, ada hadis, minimal ada saduran fatwa ulama yang diakui, minimal dari 4 imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Selain itu pikir-pikir dulu. Di sini dinukil ada beberapa pendapat ulama tentang hukum makan kancil tadi. Nah, karena di sini definisi adalah hewan kecil, buas tapi penakut. Dia punya akal cerdik untuk nipu hewan lain. Itu definisi di sini. Persis seperti dulu pernah ketika SD kita belajar si kancil dengan buaya. Nah, sehingga hari ini anekdot tentang penipuan-penipuan besar dikatakan kancil sang penipu. Siapapun dia dikata orang kancil. Memang pernah ada kawan cerita, begitu dia buru kancil, pas dia tahu dia datang memburu, kancil pintar memang, pura-pura mati terus, golek tergeletak terus, tidak bergerak sedikit pun. Nah, untuk menipu sang pemburu ini, kalau supaya dia menyangka kancil sudah mati, ngapain diburu lagi? Katanya lagi, pas dia golek barang 2 menit, 3 menit, datang terus lalat hijau itu terus. Langsung terus gerumuni dia. Setelah sudah mati 2-3 hari lah. Udah bau bangkai seolah. Rupanya memang dia bisa mengeluarkan bau. Baunya mancing lalat. Nah, sehingga orangnya melihatnya, alah untuk apa lagi nih buru kancil yang sudah mati. Itu kata orang yang pernah memburu kancil. Benar apa enggak? Wallahualam, aku tidak pernah lihat. Nah, cuma kata orang yang buru itu begitulah. Persis seperti cerita yang ada di pelajaran bahasa Indonesia yang dulu pernah kita pelajari di sekolah SD dulu. Nah, dimakan. Nah, dimakan. Apa hukumnya? Di sini yang pertama dikatakan nukila anil imami Ahmad ibahatuhu. Pertama di sini mendapat mengatakan dari Imam Ahmad bermazhab Hambali boleh hukumnya makan kancil. Wahwa mazhabus Syafi'iyah. Pendapat Imam Ahmad ini termasuk mazhab Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapatnya pertama. Yang kedua, wa indal Malikiyah anna sa'laba sab'un fa yadkhulu fil khilaf indahum bis-siba. Kancil ini ya sama saja dengan binatang-binatang lain yang punya taring. Dia buas, dia punya taring, maka walaupun namanya kancil, tetap hukumnya haram seperti binatang-binatang sebelumnya. Kemarin sudah kita kaji salah satu binatang yang diharamkan Allah apa? Ad-dhabu. Apa dhabu kemarin? Hah? Binatang apa kemarin dhabu itu? Hah? Haina. Nah, sama dengan itu. Sama juga dengan ad-dub. Dubu artinya beruang. Ad-dubu beruang, sama.
Dia punya taring, dia buas, dia memangsa. Walaupun sisi lain dia lemah dan bisa menipu, tetap saja sama menurut mazhab Maliki. Wa qala Abu Hanifah seperti Malik juga, innahu haram. Hukumnya haram makan kancil tadi. Jadi kesimpulannya hanya dua pendapat. Satu bilang pendapat boleh, satu tidak. Malikiyah dan Hanafiyah hukumnya haram. Dua pendapat imam besar, Maliki dan Hanafi, haram makan kancil. Syafi'i atau Syafi'iyah dan Hambali hukumnya halal makan kancil. Apa dalil mereka? Istadalla man qala bi ibahati tha'lab bimayati. Dalil-dalil yang menunjang akurasinya membolehkan makan kancil. Pertama, annahu yufda fil ihram wal hurum. Jumhur ulama mengatakan, kata Hambali dan Syafi'iyah, bahwa siapa yang memburu binatang kancil sedang ihram di tanah haram, itu wajib diganti binatang itu di tanah apa selain tanah haram untuk diganti. Nah, jadi tidak boleh kita memburu kancil ketika sedang haji, sedang ihram. Kalau itu kita buru, maka wajib kita ganti sebesar kancil tatkala pulang kita ke tanah air. Ini jumhur ulama tentang buruan. Yang kedua, pendapat mereka, walaupun dia buas punya taring, innahu la yataqawwa binabihi. Taringnya itu hanya taring palsu aja. Kebetulan saja dia punya gigi dan bertaring. Sebenarnya tidak sebuas binatang-binatang yang lain yang punya taring seperti harimau, singa, dan beruang. Dan seperti itu dia taringnya. Hanya taring gaya-gaya aja. Kata Hambali dan Syafi'iyah. Wa asbahal arnab. Maka taringnya ini seperti kelinci. Bertaring memang dia kecil tapi nggak ada fungsi. Ini dua pendapat yang dijadikan dalil oleh Hambali dan Syafi'iyah. Wastadalla man qala bi tahrimi sa'lab. Adapun orang yang mengatakan kancil tadi haram, yaitu Malikiyah dan Hanafiyah, Abu Hanifah dan Malik, ini umum hadis yang kemarin pernah kita baca, yaitu setiap hewan yang punya taring, hewan buas yang punya taring, maka hukumnya haram. Dan kancil ini punya taring dan dia juga termasuk buas, maka dia kena dalam hukum binatang yang bertaring dan buas, maka kancil hukumnya haram. Ini menurut Malikiyah dan menurut Al-Hanafiyah. Ini hadisnya banyak, sama seperti hadis sebelumnya pernah kita baca. Setiap hewan yang membunuh, atau yang berkaki dua yang membunuh dengan kukunya, dan yang berkaki empat membunuh dengan taringnya, dia buas dan membunuh dengan taringnya, maka hukumnya haram. Hadisnya sahih. Berdasarkan dalil yang diungkap oleh dua imam mazhab. Nah, dua pendapat golongan imam mazhab ini, pengarang kitab ini cenderung kepada pendapat yang kedua. Warrajih, pendapat yang paling jelas untuk bisa diikuti kata pengarang kitab ini adalah annahu muharram. Sesungguhnya makan kelinci, makan kancil hukumnya haram. Lidukhulihi fi umumin nahyi, karena dia termasuk hadis umum yang melarang memakan hewan yang empat kaki, yang punya taring dan yang buas, dan dia bertaring dan termasuk buas. Nah, ini dia. Maka kancil ini hukumnya haram. Wali anna adillata man qala bil ibahah kullaha ra'yun wa laysa fiha ma yaqumu ala takhsisin nahyi al-am wallahu alam. Sementara dalil orang yang mengatakan halal makan kancil itu hanya rasio, pendapat, logika, tidak ada hadisnya, tidak ada hadis
Atau mungkin hadis takriri, pernah sahabat makan kancil, dilihat Nabi lalu dibiarkan Rasul, itu pun tidak ada. Sebagaimana halnya makan biawak padang pasir, memang Nabi tidak ikut makan, sahabat yang makan diiyakan oleh Rasul. Ini nama hadis takriri. Nah, seperti itu pun tidak ada pada kancil. Dan sepengetahuan saya, kata pengarang kitab ini, belum saya dapatkan satu hadis pun, baik fi'li, qauli atau takriri, yang menunjukkan boleh makan kancil. Boleh makan kancil. Ini menurut pengarang kitab. Nah, orang Aceh Tenggara ini yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, sesuai dengan pendapat yang diungkapkan di kitab ini, Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, Hambali dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kancil hukumnya halal untuk dimakan. Jadi kita yang telanjur bermadzhab Syafi'i, terserah mau ikut Syafi'i, makanlah kancil itu. Kalau mau pendapat yang sahih, sebagaimana pengarang kitab ini berpendapat, maka tidak usah makan kancil. Kalau Ustaz macam mana? Aku rasanya kalau ada kancil di sini, saya tidak mau ikut makan. Kecuali kalau sudah dimasak orang, aku tidak tahu. Nah, itu lain. Kalau tahu-tahu lah aku tangkapnya kancil, kupasnya kulitnya, masaknya ada apa aku, niscaya aku tidak ikut makan. Kelinci yang halal pun, dulu pernah di Madinah, coba-coba aja sebenarnya mau. Karena di Madinah itu dijual, masuk supermarket, sudah dikupas, sudah halus kulitnya, tinggal daging, dan sudah bentuk kemasan plastik dia. Bawa ke kampus, tinggal dibakar dan digoreng. Itu cuma mau saya makan. Dan rasanya persis seperti daging ayam. Ayam dodong sama dengan kelinci rasanya pun. Tulangnya pun mirip seperti itu. Maka begitu saya makan, saya bayangkanlah makan ayam. Makanya sukseslah barang 4 potong kelinci tadi. Begitu setelah makan, pun nampaklah muka kelinci di kulitnya. Hari yang kedua, tidak lagi aku mau makan kelinci. Terbayang kelinci sama dengan kucing. Padahal halal. Makanya makan ini jangan bayang-bayangkan kepada apa-apa yang tidak kita suka. Bayangkanlah kepada apa yang kita suka, supaya lancar makan dagingnya. Kembali kepada imam mazhab, bapak yang berpanutan kepada mazhab Syafi'i, maka boleh silakan makan kancil. Tapi kalau mau ambil hadis yang paling sahih, pindah mazhab kita kepada Malikiyah dan Hanafiyah, maka tidak usah kita makan kancil. Orang-orang yang makan kancil katanya makan kancil menambah stamina. Stamina apa? Wallah alam lah. Ada yang bilang mencerdaskan anak bangsa. Karena kancil cerdik, mudah-mudahan kalau anak-anak kita dikasih makan kancil, dia pun cerdik. Tapi jangan sempat nakalnya macam nakal kancil. Nanti akalnya bapaknya pun, tokohnya mamaknya pun. Nauzubillah min dzalik. Banyak hari ini anak-anak kita ndak pun dia makan kancil, kuliah dia di luar daerah, akalnya bapaknya mamaknya. Nauzubillah min dzalik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini cukup jelas mudah-mudahan. Tinggal kita masing-masing. Panut mazhab Syafi'i, silakan makan kancil. Panut pada hadis, maka enggak usah makan kancil. Makan selain kancil yang pasti halal. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.